Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang munada ketika ada alif lamnya. Yang mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu munada. Munada adalah isim nasab yang terletak setelah alat panggilan. Itu munada. Kemudian yang kedua, bahwa munada lahu hukmani. Bahwasanya munada itu memiliki dua hukum. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan hukum tersebut adalah qiraatu, yakni hukmu qiraati al-munada. Hukum bacaan daripada munada. Taib. Wa huwa ala naw'aini, ada dua macam. Yang pertama mansub, dibaca nasab, dan yang kedua mabni, di atas tanda rafa'nya. Mabni di atas tanda rafa'nya fi mahali nasbin. Ini adalah dua bacaan untuk isim yang terletak setelah alat panggilan. Setelah kita memahami itu semuanya, maka kita akan berpindah pada kaidah yang berikutnya pada kitabnya, yaitu pada halaman yang ke-82 di kaidah yang ketiga, yaitu akan kita bahas tentang bagaimana kita ingin memanggil isim yang ada alif lamnya. Contoh-contoh yang sudah kita berikan pada pembahasan sebelumnya, dan juga contoh yang ada di dalam kitab tersebut pada pembahasan munada, contohnya adalah merupakan isim-isim yang tidak ada alif lamnya. Ya Abdullah, ya Rajulu, ya Rasulullah, atau yang semisal dengannya. Itu munada, isim yang dipanggil tidak ada alif lamnya. Lalu bagaimana apabila isim yang dipanggil itu ada alif lamnya? Apakah cara memanggilnya itu sama lafadznya seperti isim yang tidak ada alif lamnya? Maka pada pertemuan kali ini akan kita bahas. Diperhatikan pada kitab panduannya halaman yang ke-82 di kaidah yang ketiga. Musannif mengatakan idza urida nida'u ismin fihi al jaza wajhani. Apabila menginginkan memanggil isim yang ada alif lamnya, jaza wajhani, maka boleh dua bentuk jenis panggilan. Yakni apabila contoh misalnya ketika kata ar-rajulu ada alif lamnya, at-talibu ada alif lamnya, kemudian al-ustadu ada alif lamnya. Bagaimana kata-kata tersebut, kalimat tersebut kita ingin memanggilnya? Apakah bentuk lafadznya sama ataukah seperti apa? Maka ketika munada tersebut ada alif lamnya, maka boleh dengan dua macam. Yang pertama imma an na'tiya qabla al-munada bilafdhati ayyuha lil mudzakkari
wa ayyatuha lil muannathi wa takunu kullun minhuma hiyal munada wa yakunul ismul mahalla bi al ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun. Baik, yang pertama, imma an na'tiya, kita bisa mendatangkan qablal munada, sebelum munada atau setelah alat panggilannya, dengan mendatangkan lafadz ayyuha untuk mudzakkar atau ayyatuha jika yang dipanggil isim yang mu'annas. Taib, jadi apabila yang kita panggil itu isim ada alif lamnya, seperti ar-rajulu, at-talibu, al-waladu, at-tabibu. Nah, seperti itu. Maka yang pertama adalah kita memanggil lafadz-lafadz tadi harus mendatangkan lafadz ayyuha setelah huruf panggilannya. Atau ayyatuha. Nah, kalau ayyuha berarti untuk memanggil isim yang mudzakkar dan ayyatuha untuk isim yang mu'annas. Jadi setelah huruf panggilannya maka harus dikasih lafadz ayyuha terlebih dahulu, sehingga tidak boleh langsung. Tidak boleh kita mengatakan ya ar-rajulu. Tidak boleh kita mengatakan ya at-talibu. Tidak boleh kita mengatakan ya al-ustadu. La. Tidak boleh. Khata. Lalu bagaimana? Maka mendatangkan, memberikan lafadz ayyuha untuk isim yang mudzakkar setelah huruf panggilan. Berarti ar-rajulu, ya ayyuhar rajulu. Ya ayyuhar rajulu. Al-waladu, berarti ya ayyuhal waladu. Al-ustadu, ya ayyuhal ustadu. At-tabibu, ya ayyuhat tabibu. Alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau mudzakkar. Kalau mu'annas berarti kita menambahkan ayyatuha setelah huruf panggilan. Contoh, kita ingin memanggil al-mar'atu. Berarti ya ayyatuhal mar'atu. An-nafsu, ya ayyatuhan nafsu. At-talibatu, ya ayyatuhat talibatu. Dan seterusnya. Maka harus semacam itu. Tidak boleh langsung. Tidak boleh secara langsung. Ini adalah jenis yang pertama, macam yang pertama apabila kita ingin memanggil isim yang ada alif lamnya. Maka mendatangkan lafadz ayyuha untuk memanggil isim mudzakkar yang ada alif lamnya dan diletakkan setelah huruf panggilan. Begitu juga kalau memanggil isim yang mu'annas yang ada alif lamnya, maka menambahkan lafadz ayyatuha setelah alat panggilannya. Jadi tidak boleh secara langsung. Baik. Kemudian watakunu kullun minhuma hiyal munada. Maka setelah kita mendatangkan lafadz ayyuha setelah huruf panggilan untuk mudzakkar, kemudian yang kedua atau ayyatuha untuk isim yang mu'annas, lalu
siapakah yang menjadi munada pada kondisi seperti itu. Maka yang menjadi munada adalah ayyuha. Ayyu itu yang menjadi munada. Kenapa? Karena ayyu itulah yang terletak setelah alat panggilan. Ketika kita mengatakan ya ayyuhar rajulu, kalau kita lihat, kalau kita cermati, ya ayyuhar rajulu berarti kata yang terletak setelah ya adalah lafadz ayyuha. Berarti ayyuha itu yang menjadi munada. Kenapa? Karena dialah yang terletak setelah alat panggilan. Sebagaimana pada keterangan munada sebelumnya, bahwa munada itu adalah isim yang terletak setelah alat panggilan. Berarti kalau kita mengatakan ya ayyuhar rajulu, berarti ayyu itulah yang menjadi munada karena terletak setelah ya, huruf panggilan. Begitu juga pada yang mu'annas, ya ayyatuhat talibatu atau ya ayyuhat talibatu. Maka ayyatuha, ayyatu itu yang menjadi munada karena dialah yang terletak setelah alat panggilan. Setelah panggilan. Kemudian wa yakunul ismul mahalla bi al ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun. Adapun isim yang terletak setelah ayyuha bisa menjadi sifat atau bisa menjadi badal dari isim yang sebelumnya. Nah, itu adalah kedudukannya. Berarti kalau kita i'rab, kalau kita jelaskan secara terperinci satu persatu, maka ya misal al-mu'minuna. Al-mu'minuna atau al-mu'minu. Kita ingin memanggil kata al-mu'minu. Berarti karena al-mu'minu itu isim yang mudzakkar, maka menggunakan ayyuha. Berarti ya ayyuhal mu'minu. Ya ayyuhal mu'minu. Sekarang penjelasannya bagaimana? Yang pertama ya. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahallalaha minal i'rab. La ya adalah huruf panggilan. Mabni dengan sukun, tidak ada kedudukannya karena huruf. Kemudian ayyuha, ayyu munada nakirah maksudah. Mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya ayyuha, ayyu. Nah, sekarang ayyu munada nakirah maksudah mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Ha ayyuha, ha harfu tanbihin mabniyun ala sukun la mahallalaha minal i'rab. Ha harfu zaidah, bukan tanbih. Harfu zaidah, huruf tambahan mabniyun ala sukuni la mahallalaha minal i'rab. Al-mu'minu sifatun li ayyu. Sifatun li ayyu. Taib. Itu adalah satu persatu dari rincian i'rab kalimat tersebut. Begitu juga terjadi pada isim yang muannasnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Ya ayyuhal ustadatu. Dan seterusnya. Ya ayyatuhal mu'minatu wa ila akhirih. Itu adalah cara yang pertama ketika kita memanggil isim yang ada alif lamnya. Wal amsilah misli hada katsiratun jiddan, dan contoh semacam ini banyak sekali dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Taib. Begitu juga pada surat yang lainnya, ayat yang lain ya ayyuhan nabiyyut taqillaha.
Ya ayyuhan nabiyyu. An-nabiyyu ketika dipanggil, maka karena dia ada alif lamnya, maka mendatangkan kata ayyuha setelah huruf panggilannya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Taib. Dan contoh-contoh yang lainnya juga masih banyak. Taib. Itu adalah yang pertama untuk memanggil isim yang ada alif lamnya. Nah, begitu juga pada contoh di dalam kitabnya. Ya ayyuhal muwatinuna. Ya ayyuhal muwatinuna. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Yang tadi sudah kita terangkan. Ayyu munada mabni ala dhammi li'annahu nakirah maksudah. Wa haza idatun ha huruf tambahan. Al-muwatinuna sifatun. Al-muwatinuna sifat li ayyu marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Silahkan bisa kembangkan kepada contoh-contoh yang lainnya. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah au yu'ta qabla al-munada bi ismil isyarati al-munasibi. Yang kedua, jenis yang kedua adalah au yu'ta qabla al-munada, atau kita mendatangkan sebelum munada dengan isim isyarah yang sesuai. Maksudnya adalah jenis yang kedua, caranya adalah kita mendatangkan isim isyarah setelah huruf panggilannya. Kalau tadi mendatangkan lafadz ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk mu'annas setelah alat panggilan. Nah, sekarang jenis yang kedua adalah kita mendatangkan isim isyarah yang sesuai. Maksudnya apa? Kalau yang dipanggil itu dekat, berarti gunakan isim isyarah yang dekat. Kalau yang dipanggil jauh, berarti gunakan isim isyarah yang jauh. Kalau yang dipanggil mu'annas, berarti menggunakan isim isyarah yang mu'annas. Kalau yang dipanggil mudzakkar, berarti gunakan isim isyarah yang mudzakkar. Nah, ini yang dimaksud dengan au yu'ta qablal munada bi ismil isyarati al-munasibi. Al-munasibi. Kalau kita lihat pada isim isyarah, kalau kita lihat pada isim isyarah itu kan ada isim isyarah yang mudzakkar dan yang mu'annas. Kemudian isim isyarah ada yang digunakan untuk menunjuk isim yang dekat dan jauh. Hadza haula'i. Ya, hadza untuk mufrad mudzakkar dekat. Kemudian haula'i untuk jamak berakal dekat mudzakkar atau mu'annas. Hadhihi untuk mu'annas dekat. Begitu juga haula'i jamak. Dzalika untuk isyarah jauh mudzakkar. Ulaika untuk jamak. Tilka untuk isyarah jauh mu'annas. Nah, itu adalah yang dimaksud semacam itu. Baik, contoh misalnya. Contoh kembali kepada isim yang ada alif lamnya, ar-rajulu. Kalau kita ingin memanggil kata ar-rajulu, ternyata dia ini orang yang jauh. Orangnya jauh. Berarti kita menggunakan ya dzalikar rajulu. Ya dzalikar rajulu. Karena jauh mudzakkar. Baik, kalau dekat berarti ya hadzal rajulu. Ya hadzal rajulu. Kalau dekat mudzakkar. Kalau mu'annas berarti menggunakan hadhihi. Dekat. Misalnya kalau dekat berarti hadhihi. Ya hadhil mar'atu. Ya
hadhil mar'atu. Kalau dekat mu'anas. Kalau jauh mu'anas berarti isim isyarahnya tilka. Ya tilkal mar'atu. Ya tilkal mar'atu. Kalau yang dipanggilnya itu jama, berakal, berarti gunakan haulai kalau dekat. Atau ulaika kalau jauh. Contoh ada kata at-tullabu. At-tullabu ada alif lamnya jama. Maka ketika kita panggil mendatangkan isim isyarahnya. Kalau dekat berarti ya haulait tullabu. Kalau jauh ya ulaikat tullabu. Itu mudzakkar. Kalau muannas ya haulai at-talibatu. Kalau jauh ya ulaikat talibatu. Nah, jadi seperti itu. Berarti kalau kita i'rab, contoh at-talibu misalnya. Ya hadat talibu. Berarti ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Hada ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin munada. Thumma at-talibu badalun li ismil isyarah. Begitu juga pada al-bintu misalnya. Berarti ya hadhil bintu. Ya hadhil bintu. Berarti hadhihi dia munadanya. Karena terletak setelah alat panggilan. Kalau jauh ya tilkal bintu. Ya tilkal bintu dan seterusnya. Taib. Maka wa yakunul ismul isyaratu huwal munada. Maka isim isyarahnya dialah yang menjadi munada. Isim isyarahnya yang menjadi munada. Karena dia yang terletak selalat panggilannya. Taib. Nah, jadi itu. Maka wa khulasatul kalam, maka kesimpulannya adalah apabila kita ingin memanggil isim yang ada alif lamnya, maka yang pertama kita mendatangkan bisa menggunakan lafaz ayyuha. Yang kedua mendatangkan isim isyarah yang sesuai. Contoh lagi misalnya. Misalnya ada kata al-ustadu. Al-ustadu. Maka yang pertama tidak boleh langsung. Kita tidak boleh mengatakan yal ustadu. Hada khata. Wa hada ghairu sahih. Kalau kita mengatakan yal ustadu. Maka yang benar adalah satu. Ya ayyuhal ustadu. Atau ya hadzal ustadu. Ya dzalikal ustadu. Baik. Al-mudarrisatu. Yal mudarrisatu. Khata. Tidak benar. Maka yang benar ya ayyatuhal mudarrisatu. Atau ya hadhil mudarrisatu. Dekat. Kalau jauh ya tilkal mudarrisatu. Nah, jadi seperti itu penggunaan pada isim ke munada ketika dipanggil. Baik. Sekarang wa yustasna mimma taqaddama lafdzul jalalah Allah. Fayuqalu ya Allah duna dzikri ayyuha aw hada.
maka di situ ada pengecualian. Taib, maka wa yustasna, maka dikecualikan pada lafdzul jalal Allah, maka kita langsung mengatakan ya Allah duna dzikri ayyuha au hada, tanpa menyebut lafadz ayyuha atau hada. Jadi kaidah yang tadi kita sebutkan adalah terjadi pada semua isim yang ada alif lamnya kalau ingin dipanggil, kecuali pada lafdzul jalalah Allah. Nah, kaidah-kaidah tadi bahwasanya kalau kita ingin memanggil isim yang ada alif lamnya, isim apapun, maka mendatangkan ayyuha untuk mudzakkar, ayyatu untuk muannas, atau mendatangkan isim isyarah yang sesuai. Kecuali pada lafdzul jalalah Allah, dikecualikan untuk Allah, maka tidak menggunakan ayyuha dan tidak menggunakan hadza. Dia langsung sebagaimana yang kita yang biasa kita gunakan ya Allah. Ini pengecualian khusus untuk lafdzul jalalah Allah. Ar-Rahman ya ayyuhar Rahman, Ar-Rahim ya ayyuhar Rahim. Tapi kalau khusus untuk lafdzul jalalah Allah, maka ini pengecualian. Tidak boleh dengan menggunakan ayyuha dan tidak boleh menggunakan hada. Maka langsung dengan mengatakan ya Allah, sebagaimana yang sering kita lafadkan. Wal aksaru fi nida'i ismin la Allah ta'ala Allahumma. Namun kebanyakan ketika memanggil nama Allah, ketika memanggil Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengatakan Allahumma, sebagaimana yang sering kita dapati pada doa-doa, azkar-azkar yang semacam itu. Maka bimimin musyaddadatin ta'widun an harfin nida, maka mim yang ditasydid itu adalah sebagai pengganti dari huruf panggilan. Berarti kalau kita katakan Allahumma lafdzul jalalah Allah munada mabniyun ala dhammi fi mahali nasbin. Kemudian mim yang ditasydid, ma yang ditasyid, mim yang ditasyid adalah harfun nidain, harfun mim mabniyun alal fathi la mahallalaha minal i'rab badalan ay ta'wiran min harfin nida, sebagai ganti dari huruf panggilan. Nah, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.